kalau udah hamil duluan ya udah tamat riwayatnya. Nah, hari ini kita mau dobrak stigma tersebut. Pada episode ini kita akan membahas sebuah kasus ya yang sangat penting dalam dunia bimbingan dan konseling, yaitu peran konselor sebagai advokat. Penasaran nggak kalian gimana konselor itu berjuang buat masa depan siswanya di tengah situasi yang jujur aja ini nggak mudah? Nah, kita di sini sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Yang pertama, guru BK di sini sebagai konselor, lalu konseli serta orang tuanya. Oke, teman-teman, di sini kita bisa mulai ya. Mungkin dari saya akan memulai dari konselor dulu. Nah, dari konselor di sini kan beliau sebagai guru BK ya. Pak, gimana waktu masalah tersebut itu bisa diketahui ya oleh pihak sekolah? Oke, baik. Terima kasih Kak buat waktunya, sudah diundang juga dengan konseling, dengan orang tua juga. Awalnya saya dihubungi oleh pihak keluarga yang dimana saat itu mereka menyampaikan bahwa ada anak mereka atau konseli ini itu melahirkan seorang bayi. Informasi tersebut tentu sangat membuat saya terkejut dan pihak sekolah juga sangat terkejut karena siswi tersebut merupakan anak kelas 12 yang tinggal sekitar 2 bulan lagi sudah lulus, sudah mendapatkan SMA. Dari informasi awal tersebut, saya kemudian mencoba memahami situasi yang terjadi, apa sih yang sebenarnya terjadi, dan langkah awal yang saya lakukan yaitu saya mengidentifikasi masalah tersebut bagaimana dari sisi konseling, dari orang tua maupun kondisi lingkungan yang terjadi. Oke, kita bisa lanjut dari pandangan konseling. Mungkin kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa menceritakan bagaimana yang kamu alami pada saat itu. Awalnya saya tuh ngerasa takut dan bingung sih Kak, karena orang tua saya kan kerja di pabrik, jadi kerjanya itu dari pagi sampai malam. Jadinya saya tuh di rumah sama nenek saya gitu, jadi saya tuh ngerasa kesepian gitu Kak. Nah, ketika saya kesepian itu saya mencoba untuk mencari pelarian gitu Kak. Saya bertemulah dengan satu cowok. Nah, di situ kami menjalin hubungan. Di awal-awal hubungan itu saya merasa hubungan kita itu biasa saja, tapi waktu di pertengahan dia itu menjadi sosok yang posesif seperti itu. Baik, dari situ kamu bagaimana sih tiba-tiba merasakan wah ini hubungannya udah nggak sehat nih? Sebenarnya saya tuh pernah mencoba buat mudahin hubungan kita berdua, tapi setiap saya mengatakan ingin putus, dari dianya itu selalu mengancam ingin menyakiti dirinya sendiri gitu, atau bahkan dia pernah bilang kalau misal saya mengatakan ingin putus, dia itu ingin bunuh diri gitu Kak. Jadi dari situ saya ngerasa kayak takut gitu Kak, kalau misal saya mengatakan ingin mudahin ini semua tapi dia malahan bunuh diri gitu. Nah, jadi dari situ saya memilih untuk bertahan di hubungan yang jujur saya nggak nyaman untuk menjalaninya gitu. Lalu gimana sampai akhirnya kamu itu bisa mengalami hamil di usia yang mungkin cukup muda ini? Dikarenakan hubungan kita udah lama dan kita itu punya satu tujuan yang sama, yaitu menjadi content creator gitu Kak, di salah satu aplikasi gitu, TikTok gitu Kak. Nah, di situ kami kan ngerasanya ingin membuat konten menjadi couple lucu gitu Kak. Nah, salah satunya itu kita membutuhkan alat-alat gitu Kak. Nah, salah satunya ada handphone gitu. Nah, di sini waktu itu kami itu tidak memiliki handphone yang memadai gitu Kak. Jadi kami itu mencari cara buat kita membeli satu handphone yang memadai gitu untuk konten. Nah, di situ kami mencari-cari cara gitu Kak. Nah, terbesitlah ide cowok ini untuk membuat video gitu Kak. Videonya itu kita melakukan hubungan gitu Kak, hubungan seks. Nah,
itu di video, lalu itu dijual belikan di salah satu situs gitu ilegal gitu Kak. Nah dari situ kami akan mendapatkan uang katanya gitu Kak. Nah setelah dia mengatakan hal tersebut, saya ngerasa makin kayak aduh, ini tuh udah nggak benar gitu loh Kak, karena saya ngerasa kalau misal kita melakukan hubungan tersebut sebelum nikah itu jujur itu kesalahan yang sangat besar gitu loh Kak. Nah setelah itu karena dia selalu membujuk aku, itu dia mengatakan kalau misal kita bakal dapat uang yang banyak dari situ, terus kita bakal jadi konten kreator gitu. Nah setelah itu dia juga bilang kalau misal aku tuh nggak bakal ninggalin kamu gitu, kamu percaya sama aku. Jadi di situ saya mulai dulu gitu Kak, saya setuju untuk membuat video tersebut gitu. Nah kita udah membuat beberapa kali video dan kita juga sudah menjual belikan. Itu kami udah mendapat uang gitu Kak, dan lalu kami juga udah kebeli HP tersebut gitu. Nah setelah di posisi itu kami mencoba untuk membuat konten gitu Kak, sampai akhirnya itu di beberapa bulan terakhir saya ngerasa kok nggak halangan gitu, nggak mens gitu. Nah sampai akhirnya saya ngecek gitu Kak, saya curiga kalau semisal saya itu lagi hamil gitu. Sampai akhirnya saya cek dan ternyata benar Kak, kalau semisal detik itu saya hamil gitu. Nah di posisi itu saya tuh takut, sedih, bingung juga mau cerita ke siapa, karena jujur kalau ke orang tua saya saya takut. Saya juga kalau misal ke teman takut dia juga gak bisa menerima saya gitu Kak. Jadi saya di situ memilih untuk diam dan tidak mengatakan hal apapun ke siapapun gitu Kak. Oke, di sini ada unsur pemaksaannya nggak? Mungkin dari kejadian ini? Kalau unsur paksaan jujur mungkin di awal-awal itu kita melakukan saya ngerasa kayak mungkin agak dipaksa, karena awalnya saya itu jujur ragu, tidak mau ngelakuin hal itu. Tapi di sini itu cowok ini bukan memaksa saya tapi membujuk saya untuk melakukan itu, dan keuntungannya juga kita sama-sama untung loh gitu. Nah mungkin di situ ya awal-awalnya saya ngerasa agak dipaksa gitu, tapi lambat laun kami ngelakuinnya itu enjoy gitu Kak, sampai akhirnya saya hamil gitu. Oke, di sini cukup menarik ya ternyata masalahnya, dan ternyata agak rumit ternyata ya. Nah dari sini, dari kondisi ini, adakah bentuk tanggung jawab dari cowok tersebut? Baik, untuk pihak cowok, dari informasi yang kami dapatkan, si cowok ini ternyata sudah dipindah sekolahkan oleh orang tua di luar kota, sehingga kami belum bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, dan orang tua dari pihak cowok sangat tertutup gitu Kak. Oke, baik. Nah dari sini mungkin saya ingin bertanya ya kepada orang tua konselor di sini. Nah, Anda sebagai orang tua bagaimana perasaannya ketika mengetahui kondisi ini bisa terjadi pada putri Anda? Awalnya tuh jujur saya pas tahu kejadian itu tuh saya kayak ngerasa kaget banget, tapi kayak sedih juga gitu loh. Kayak nggak nyangka kalau misalnya kejadian ini atau kayak masalah ini tuh terjadi pada anak saya gitu. Mungkin ya ini mungkin kayak kesalahan dari saya juga, karena saya cukup sibuk, saya kerja dari pagi sampai malam gitu kan. Mungkin saya juga kurang perhatian gitu ke anak saya selama ini. Saya tidak memperhatikan dia ngapain, maksudnya kayak pergaulannya bagaimana, itu saya tidak tahu gitu. Terus saya tuh pas saya tahu dia sudah melahirkan itu kayak saya kaget, saya bingung, benar-benar saya kayak
selama ini bagaimana Putri Anda tinggalnya dengan siapa berarti? Tinggalnya dia lebih banyak sama neneknya. Oh, sama nenek. Iya. Baik, kita kembali lagi ya ke konselor. Nah, Anda sebagai konselor dan guru BK, di sini apa yang pertama kali Anda lakukan? Baik, yang pertama kali saya lakukan pastinya saya mengidentifikasi masalah tersebut, lalu saya menganalisis situasi yang terjadi itu seperti apa, dan setelah saya analisis ternyata terlihat bahwa konseli saya yang pertama itu mengalami tekanan psikologis. Lalu yang kedua terlihat bahwa memang konseli saya mungkin kurang perhatian dari keluarga, dari lingkungan terdekat dia. Lalu saya juga melihat bahwa dia sangat mungkin memiliki ketakutan sehingga dia juga tidak berani cerita ke orang lain dan tidak berani mengungkapkan masalahnya. Dari sini saya juga mempertimbangkan bagaimana kebijakan yang terkait untuk masa depan dia, pendidikan dia ke depannya. Oke, di sini Ibu kan sebagai orang tua ya. Nah, bagaimana bentuk mungkin langkah pertama kali yang Ibu lakukan ya dari kejadian ini? Apakah mungkin datang ke pihak berwajib atau ke sekolah mungkin? Sebenarnya dari awal itu saya kayak nyari tahu dulu sih permasalahan yang sebenarnya itu kayak gimana dari awal gitu kan ke anak saya juga. Terus karena ini permasalahannya dua orang, sebenarnya ada si cowok ini, jadi saya tuh berusaha untuk menghubungi si cowok dan keluarganya dulu, apakah mereka mau bertanggung jawab atau bagaimana gitu. Lalu tapi setelah saya hubungi, saya telepon, itu tuh tidak diangkat sampai saya tahu beritanya kalau si anak ini, si cowok ini udah pindah gitu sekolahnya, dan kita benar-benar nggak bisa menghubungi, kita nggak tahu mereka pindah kemana seperti itu. Lalu saya kan ngerasa bingung, saya nggak tahu ini harus bagaimana. Saya juga takut gitu ya tentang pendidikan anak saya karena 2 bulan lagi dia mau lulus gitu. Saya nggak mau dia itu berhenti gitu. Saya takut masa depannya nantinya akan terganggu. Saya mau pendidikan itu dia sampai selesai gitu. Makanya saya mencoba untuk menghubungi guru BK. Mungkin guru BK-nya nanti bisa membantu seperti itu. Lalu dari pihak sekolah bagaimana? Apakah ada konsekuensinya? Baik, pastinya dari pihak sekolah memiliki aturan-aturan tertentu yang harus dilakukan oleh peserta didik sehingga sekolah tidak bisa mempertahankan peserta didik yang sudah melanggar hal tersebut, sehingga peserta didik atau konseli saya ini harus dikeluarkan atau di drop out dari sekolah. Tetapi saya sebagai konselor di sini saya tidak ingin konseli saya berhenti untuk mengejar pendidikan atau mengejar masa depannya hanya sampai di titik ini saja. Saya bertanggung jawab atas apa yang dialami oleh konseli saya. Saya ingin bertanggung jawab dengan masa depannya. Karena pasti pendidikan itu adalah hak semua bagi warga negara di Indonesia ya Kak. Maka dari itu saya mengusulkan dan memberi saran kepada pihak keluarga dan konseli saya untuk tetap berpendidikan mengejar paket C gitu. Baik, lalu apa yang Anda lakukan nih sebagai advokat ya bagi konseli Anda? Baik, sebagai advokat di sini saya pastinya memperjuangkan hak-hak yang sudah terambil, yaitu saya memperjuangkan pendidikan si konseli saya agar konseli saya tetap bisa melanjutkan sekolahnya, yaitu saya menawarkan alternatif atau solusi terbaik kepada warga pada konseli, yaitu dengan menggunakan paket C, dan pastinya itu juga akan mendapatkan ijazah gitu. Berarti konseli tetap mengejar paket C ini pendidikannya? Pastinya kalau saran terbaik dari saya yaitu dengan paket C. Tetapi setelah kami rundingkan, pihak keluarga dan konseli memiliki kecenderungan untuk mengejar paket C tersebut. Baik, mungkin dari setelah konselor kita bertanya ya kepada Anda sebagai orang tua konseling. Nah, dari sini bagaimana mungkin respon Anda sebagai orang tua ya ketika mendengar solusi tersebut untuk anak Anda? Jujur saya merasa sangat bersyukur ya karena
anak saya ini ternyata masih bisa untuk melanjutkan pendidikannya dengan yang tadi mungkin sudah dibilang oleh guru BK-nya itu dengan mengejar ATC gitu. Saya kayak berterima kasih gitu karena saya masih tetap ingin mengusahakan supaya anak saya bisa menyelesaikan pendidikannya untuk masa depan yang dia. Oke, dari konselor bagaimana? Mungkin setelah dilakukan proses advokasi ini, apa harapan Anda? Ya, harapan saya yang pertama pastinya untuk konseling saya sendiri, yaitu saya berharap apapun yang sudah terjadi bisa dijadikan pelajaran untuk kedepannya, dan saya berharap konseling saya tetap memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan yang harus ditempuh. Lalu saya juga memberikan sedikit pesan ya kepada mungkin guru BK di luar sana, kepada konselor di luar sana, jika ada masalah yang mungkin serupa dengan yang sudah terjadi, bisa dibantu untuk konselingnya mendapatkan hak-hak yang sudah terampas dengan melanjutkan pendidikan, dan sebagai konselor harus menjadi advokat yang terbaik bagi konselingnya. Dan konselor di sini tidak hanya sebagai penasihat saja, tetapi lebih membantu untuk konseling mendapatkan hak tersebut, begitu. Oke teman-teman, gak kerasa ya kita sudah di ujung acara. Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa ketika kita mendapatkan masalah dan terjadi masalah di dalam hidup kita, itu bukan menjadi suatu ujung dan menjadi akhir dari segalanya. Nah, dengan adanya dukungan ini, yaitu dukungan dari keluarga, lalu peran konselor sebagai advokat, serta seseorang itu pasti dapat memiliki kesempatan dan memperbaiki untuk masa depannya. Nah, terima kasih kepada konselor, konseli, dan juga orang tua konseli ya yang sudah berbagi cerita pada podcast hari ini. Nah, saya sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah!